Selamat pagi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di acara Bina Iman. Nah, untuk itu, mari kita mengikuti kegiatan Bina Iman minggu ini dengan hati yang gembira. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Thank you for today. Dan Noah dan teman-teman mau melakukan ibadah Bina Iman. Berkati kami semua dan guru-guru kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberi putramu dan menyertai kami selalu dengan Roh Kudus. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang saat ini akan mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar dapat selalu mensyukuri kebaikan-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan Injil Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan renungan
Injil Tuhan. Trinitas adalah doktrin yang sangat penting dalam kekristenan dan perlu ditegaskan oleh orang-orang Kristen. Ajaran Trinitas baru dirumuskan pada abad keempat, meskipun penghayatannya sudah ada dalam kitab-kitab Perjanjian Baru dan sudah dihayati gereja awali. Dalam Perjanjian Baru bisa ditemukan saat-saat ketika tiga pribadi dari Allah Tritunggal itu dirujuk bersama. Pada peristiwa penampakan malaikat Gabriel kepada Maria, malaikat menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak Allah." Pada saat penampilan pertama Yesus di hadapan umum, yaitu ketika ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kata "aku" merujuk kepada Allah Bapa. Trinitas sangat penting, karena hanya dalam doktrin Trinitas kita dapat memiliki inkarnasi sejati dari Allah. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menawarkan pengorbanan yang cukup untuk menenangkan Bapa yang tak terbatas di surga. Yesus mewahyukan relasi dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, maka kita bisa menghayati misteri itu menurut petunjuk yang diberikan oleh Yesus. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, dan dari Dialah bersumber segala sesuatu. Yesus menyebut dirinya sebagai putra yang diutus Bapa menjadi manusia guna menebus dosa manusia. Allah Roh Kudus adalah sang penolong, penghibur yang diutus Bapa dan Putra. Roh Kuduslah yang menjadikan kita anak-anak Allah dan membantu kita menghayati misteri Tritunggal Maha Kudus. Gereja Katolik mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk devosi tertentu. Bulan Mei didedikasikan untuk penghormatan kepada Bunda Maria. Mengapa bulan Mei disebut bulan Maria? Bagi negara-negara yang memiliki 4 musim, bulan Mei adalah musim semi, awal dari kehidupan. Oleh karena itu, bulan Mei dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa baru. Hawa artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Kejadian bab 3 ayat 20. Bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Lalu dipopulerkan oleh para imam Jesuit di Roma sekitar tahun 1700-an. Pada tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon Bonaparte dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception atau Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda pada tahun 1854. Sejak saat itu, bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Katolik seluruh dunia. Paus Paulus ke-6 dalam surat ensikliknya The Month of Mary mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana umat Katolik menghormati Bunda Maria secara khusus. Sepanjang bulan ini, umat Katolik baik di gereja maupun secara pribadi mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka yang terdalam. Terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.
Amin. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk dalam kegiatan aktivitas. Kegiatan aktivitas minggu ini kita akan membuat keterampilan yang terbuat dari kertas. Selamat mencoba. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan semua doa dan harapan kita dengan berdoa Bapa kami. Mari teman-teman, kita berdoa Bapa kami.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena kita semua, kita semua, kita semua. Yesus disalib karena kita semua, dosa dihapuskan. Anak-anak, terima kasih kalian semua sudah mengikuti kegiatan Bina Iman dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Semoga anak-anak semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan dan semakin mampu memiliki keberanian untuk mewartakan kasih kepada sesama. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Engkau senantiasa menggerakkan hati kami untuk terlibat dan untuk mengikuti kegiatan Bina Iman setiap minggu. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak dari Paroki Janti. Semoga kami semua selalu memiliki hati yang penuh kasih dan berani untuk membagikan kasih itu kepada sesama melalui hal-hal kecil yang dapat kami lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, berkatilah kami satu persatu. Semoga kuasa-Mu sendiri yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih juga untuk para keluarga yang selalu mendampingi anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan iman setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati.